welcome to Lake Toba. Medan penuh dengan travel agent. Banyak sekali travel agency di Jalan Pemuda, di Jalan Kesawan, di Jalan SM Raja. Kalau Bang Kalis pasti ingat, kawan-kawan ingatlah semua, Ben Sukma waktu itu sebagai bos Asita ya. Kami sampai punya bus sudah, 2 bus kami, bus besar. Aku baru tahu bahwa sumbangan kontribusi PDRB pariwisata Sumatera Utara waktu itu 9, terhadap nasional. Ya, memang kita nggak bisa ngalahkan Bali lah. Sekarang ini kabarnya tinggal 3%. Nah, waktu itu kita nggak dengar, belum istilah ngerti geopark. Ya. Nah, tapi kemudian dan sampai sekarang banyak juga orang nggak ngerti apa itu geopark. Karena memang strategi pendidikan dan kemitraan tentang bagaimana konservasi Danau Toba, bagaimana budaya dan lain-lain itu memang perasaanku sih secara khusus belum ada. Nah, apa yang mau aku bilang sekarang ini, Malaka, kota Malaka di seberang Pantai Cermin itu, ya Izari, ini Idrus pasti tahu semua kita. Malaka itu penduduknya 400.000, Idrus, 400.000. Tapi turis luar negerinya 1 tahun 4 juta. Nah, yang ditengok ini Malaka ini kan dekat Negeri 9, ini dekat Seremban ini. Ini orang Padang banyak kali di sana nih, Jaya ini. Macam mana itu ya? 400.000, 10 kali lipat orang yang datang ke kota Malaka itu. Hanya karena trendingnya itu kan Malaka Strike. Kemudian dulu zaman-zaman Portugis, Malaka sebagai kota tua. Zaman Tomasik itu kan. Nah, awak pun di sana cuma dibawa jalan-jalan ke sebuah gereja warna merah, terus ada sungai-sungai kecil, adalah pohon bako barang-barang 50 batang. Kita sekarang target Sumut 1,5 juta, bukan satu kota Medan ya, Sumut. Berat. Nah, oleh sebab itu kita semua ini dalam rangka diskusi sekarang ini kayak dibilang Bang Agus Jaya, kita ini memang mau berpikir membantu bagaimana kejayaan tahun 80-an itu balik. Apalagi sekarang sudah ada Taman Bumi ini, geopark. Jadi, kalau kita pergi ke seputar Toba, apa yang berubah sekarang? Infrastruktur. Wah, aku naik kapal dari dari Tigaras ke Simanindo. Memang udah jadi manusia lah kita. Artinya jadi manusia itu naiknya enak, tempatnya bagus, teratur, walaupun toiletnya baunya masih lain ya, tetapi udah adalah urinoir ya kan, dibandingkan dulu semua itu tak ada. Di Simanindo juga begitu. Di Bali G aku tengok pelabuhan udah cantik. Yang belum ku tengok tentu saja di Silalahi belum ku tengok, di Tongging belum ku tengok, di Muara barangkali belum ku tengok. Bali G cantik, Merapat lumayan. Oleh sebab itu infrastruktur bagus. Tapi kalau kita bicara budaya, ini Bang Kalis ada orang menanya, Bu, di mana WC? Di mana toilet? Yang ditanya bilang gini, kau pikirnya aku penjaga toilet? Kau sama aku kau tanya, katanya. Marah dia. Padahal kan dia kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau tahu tunjukkan aja. Ini kan soal budaya ini kan. Jadi ini tentu saja soal hospitality. Nah, oleh sebab itu dalam diskusi pagi ini aku melihat yang dibilang Hidayati tadi betul. Dia pada zamannya sudah berusaha menginternasionalkan. Ya, Danau Toba sudah internasional sejak dulu. Tapi dengan UNESCO itu sebuah lembaga internasional. Kayaknya semua lembaga kementerian sudah cukup sibuk untuk menjadikan 3 destinasi super prioritas. Nah, namanya destinasi super prioritas, disingkat DSP. 1 Danau Toba, 1 lagi Borobudur, 1 lagi Labuan Bajo. Tetapi menurut siaran yang disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan baru-baru ini, dari semua ini ada 5 sebetulnya super prioritas itu di samping yang 3 tadi. Yang paling rendah itu Danau Toba kualitasnya. Jadi super prioritas ini yang paling rendah Danau Toba. Sehingga
jalan keluarnya mau dibikinlah tahun depan F1H2O yang disebut dengan power boat. Jadi macam racing lomba Formula 1 di danau. Ya itu betul saja seperti itu. Tapi kan sebetulnya yang dibilang Hidayati tadi, 6 rekomendasi itu sangat runtut, ya. Misalnya bagaimana mengembangkan hubungan warisan geologis dengan teritorial itu dengan budaya, pemandu lokal, dengan masyarakat setempat. Bagaimana strategi kemitraan antara standarisasi akomodasi, restoran, hotel, motel, homestay, dan lain-lain. Kemudian bagaimana keterlibatan geopark yang ada di Asia Pasifik bekerja sama dengan Toba, networking ya, supaya saling mempromosi. Kemudian strategi pendidikan tadi, supaya geopark ini masuk katakanlah dalam kurikulum. Kemudian soal mitigasi bencana dan juga keterlibatan daripada semua unsur untuk melakukan konservasi daripada penduduk asli mendapat manfaat. Ini aku lihat semua sekarang ini banyak kali persatuan kelembagaan, Bangsa Batak, Batak Center, ini semua bekerja. Di luar yang orang Batak, internasional, Kementerian Parekraf, tak berapa kali Pak Menteri datang, bahkan Presiden, semua bekerja. Kemudian juga HRI, ya, kemudian Dinas Pariwisata. Tapi kalau aku menyimpulkan, kenapa semua bekerja sibuk tapi tak mengerucut menjadi satu kemajuan, tak menjadi satu progres? Rasanya kalau mau dirumuskan dengan kata yang singkat, Bang Kalis, ini masalah leadership kepemimpinan Provinsi Sumatera Utara. Karena kalau ada leadership, tinggal menyatu-nyatukan aja ini, menjahit. Jadi ini barang. Tapi kalau misalnya dibiarkan seperti ini, maka semua orang ramai bekerja sendiri-sendiri. Iya. Nah, kalau kerja sendiri-sendiri, apalagi kita masih tahulah ada penyakit ego sektoral, ada ego kelembagaan, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Batak, tahun mahailu, bikin-bikinmu, bikin-bikinku katanya. Nah, kalau sudah begitu, ini cucu Madong Lubis lebih tahu nih, bikin-bikinmu katanya. Bikin-bikinku. Marsi tahun Haidin Nabi. Artinya marsi tahun Haidin Nabi ini ya memanjar pancing masing-masing lah. Kalau aku dapat pancingku, dapat ikan, aku dapat, kau dapat kau katanya. Nggak usah kau urus pancingku, pancing kau urus. Nah, jadi menurutku ini leadership, persoalannya leadership. Nah, sementara kita sudah masuk dalam jajaran UNESCO tadi, kita berkejaran dengan waktu ini. Nah, seperti dibilang Hidayati tadi, ada masa di mana validasi ini mau diukur apakah 6 rekomendasi ini masuk. Ini kebakaran hutan terjadi terus. Penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab terjadi terus. Longsor kota perapat yang nggak pernah terjadi banjir bandang. Kalau beginilah terjadinya situasi, Bang Kalis, bukan nggak mungkin ada yang memonten ini. Sekarang standarisasi aja lah. Tempat kencing di hotel di Balige sama di Perapat sama di Lagu Boti ini nggak sama, Bang. Bentuk kebersihan restoran yang asapnya berkumpal-kumpal di dalam sama asap-asap ke atas, keluar melalui cerobong, nggak ada standarnya. Nah, jadi inilah yang menurut aku diperlukan leadership. Mas Kirman, dualisme di antara pejabat yang kata Mas Kirman tadi yang saya tangkap barangkali itu emang buat Hidayati itu keluar mungkin ya. Tak kuat ya. Hidayati itu kan punya ilmu, tapi dia kan masuk dalam birokrasi. Birokrasi itu kan ada kelemahannya. Di dalam birokrasi itu kan ada mutasi, ada pensiun. Nah, dia kan sudah pensiun. Nah, oleh sebab itu mestinya pensiun itu kan umurnya, tapi kan logikanya tidak pensiun. Nah, persoalannya gara-gara garis birokrasi pensiun, apakah Hidayati tidak bisa digunakan sementara dia baru mulai start dulu sampai bisa terdaftar berdarah-darah. Nah, setelah sampai ini ke pintu gerbang Geopark, mestinya dia itu tidak ditinggalkan, mestinya ya. Tapi kan kelemahan birokrasi selalu itu. Makanya menurut saya, Bang, leadership. Kalau istilah si Isari itu baru pasang bel, udah suruh turun ya, Is ya? Ya. Baru pasang Betul, terus. Itulah dari aku, Bang. Apakah tadi kan kalau misalnya kan ini kan kita bicara Sumatera Utara, kan begitu ya, keinginan Sumatera Utara kan yang mempunyai aset ya, berupa Danau Toba tadi. Karena ini kan sudah dimiliki. Jadi apakah hanya kita ingin menontonkan atau menonjolkan Danau Toba itu saja sebagai aset untuk dilihat-lihat,
ataukah kebudayaannya yang harus kita selesaikan lebih dahulu? Karena bagaimana turis kita mau ajak kalau seperti kata Bos Firman, toilet saja berapa, kemudian kalau kita bertanya pun mereka jawabnya lain daripada yang kita inginkan. Ini kan berarti berbudayanya ini yang kurang membuat orang mau datang ke kita nih. Jadi gini Bang, kalau misalnya itu jadi daerah wisata, destinasi wisata, tempat kunjungan, di mana sebenarnya orang nggak punya malah potensi yang mau dijual, tapi mereka bisa create gitu loh. Seperti yang dicontohkan Firman tadi di Malaka gitu ya. Nah kita, Tuhan telah memberikan sesuatu yang indah. Kalau dulu zaman aku masih SMA, sering ada istilah itu, gadis cantik berbaju rombeng gitulah, Danau Toba itu. Jadi artinya yang harus difokuskan, harus diutamakan itu adalah kalau mau jadi tempat kunjungan wisata, standar performance yang kayak mana yang diharapkan. Itu dulu. Jadi kalau kita bicara nanti jangan coplok-coplok. Apakah budayanya, apakah pemandangan alamnya, atau apapun di situ, itu harus menjadi satu terintegrasi semua. Nggak bisa terpecah-pecah gitu loh. Tapi itu daya tarik juga harus. Dan itulah yang barangkali yang lebih utama mungkin kita apakan. Kalau kita tapi berikan suatu bagaimana menampilkan sesuatu yang baik, orang pun malas. Tuan rumah kita kan harus welcome. Enggak gini Bang, aku ingat ya, nggak tahu kalau Firman bilang tadi itu aku agak kaget juga, karena dulu nggak seperti itu banget gitu ya. Artinya gini, sebenarnya ini kan perlu ditanamkan kesadaran masyarakat yang ada di daerah itu bahwa kalau daerah itu maju, mereka juga akan kecipratan rezeki. Artinya betul nggak? Nah makanya aku tahunya dulu di Danau Toba itu terus terang ya ngomong kebiasaan lah. Kebiasaan mencopet dan lain sebagainya di Medan malah begitu marak. Di Danau Toba itu lebih aman. Artinya apa? Mereka saling menjaga gitu loh. Kalau terjadi sesuatu, ini akan mencemarkan nama baik di daerah itu, nanti orang tidak berkunjung. Ada kesadaran itu. Nah, kenapa hari ini hilang itu? Tadi misalnya ditanya aja orang tidak, itu tandanya kalau aku menurut nilai aku tidak permisif. Orang itu terhadap kehadiran orang ke tempat dia yang akan membawa dolar atau membawa rupiah. Ini kan aneh. Nah, ini yang lepas dari pandangan kita atau penilaian kita. Gini Bang, sebenarnya prinsip geopark itu pertama sekali adalah konservasi. Jadi bukan tourism Bang, konservasi. Okay. Jadi konservasi geologi, konservasi environment, konservasi kebudayaan, revitalisasi kebudayaan. Jadi tourism itu memanfaatkan setelah dikelola oleh BP gitu Bang, oleh badan pengelola. Jadi mengenai misalnya konservasi, kita sudah menemukan berapa titik-titik konservasi di Danau Toba sebenarnya oleh pemerintah pusat. Nah, kemenangan untuk UNESCO itu sebenarnya adalah hanya memanfaatkan, mengemas yang sudah ada, Bang. Gitu. Jadi orang kadang-kadang persepsinya belum tahu gitu. Jadi orang mengatakan bahwa geopark itu adalah cerita pariwisata. Enggak, Bang. Cerita konservasi. Jadi karena kita mengkonserv situs-situs itu gitu. Geopark itu tadi bicara konservasi. Nah artinya bahwa itu dibangun itu kan nanti ada benang merahnya terhadap turisme. Artinya itu kan menjadi daya tarik juga kalau soalnya udah tertata dengan benar gitu. Hilirnya Bang turisme, Bang. Hilirnya turisme maksudnya Bang. Jadi memang itu nanti tujuannya adalah turisme, tapi prinsip pengelolaannya adalah konservasi dan dia sasarannya adalah SDGs Bang, yang 17 poin SDGs itu. Termasuk pelestarian kualitas airnya, termasuk dia kebudayaannya dan lain-lain gitu Bang. Dan gender, pengentasan kemiskinan itu masuk Bang sebenarnya sasarannya. Makanya Menteri Pariwisata tuh yang lebih menonjol karena dia menganggap bahwasanya pariwisatanya yang lebih harus diutamakan. Nah itu, jadi ini udah mulai ketemu nih Bang Halis, udah ketemu ininya, titiknya. Jadi seperti yang disampaikan sekarang bahwa turisme itu hilir. Ya, memang sekarang cobalah fokus terhadap geopark ini. Karena akan berimplikasi itu terhadap turisme. Kalau itu sudah dibenarin semua, ya kan konservasi sudah jalan dan lain sebagainya, pasti akan berdampak terhadap turisme. Nah, tapi ini semuanya kan setengah kalau saya lihat ya. Nggak ada perkembangan apa-apa. Sebalik dia sudah, ya malah oleh Menteri Pariwisata ditonjolkannya bukan hilir lagi. Pariwisatanya yang di hulu kan gitu. Iya, betul. Welcome to Lake Toba. Here we go.